Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya di seri mata kuliah material komposit. Di sini kita sebelumnya telah membahas eh, mengenai manufacturing komposit juga. Sebelumnya kita ada bahas mengenai hand layup, terus kita ada pre-pack layup sama spray up. Kemudian kemarin ini adalah proses yang sebenarnya cukup lama ya teman-teman. Jadi kita produk per produk kita olah layer per layer. Jadi untuk mass production ini sebenarnya kurang tepat dipakai. Jadi kita akan bahas beberapa manufaktur lagi. Yang dimana ini untuk pertama ada kita bahas yang thermoset terlebih dahulu untuk mass productionnya. Ini ada nanti kita bahas 4 manufakturnya. Yang pertama adalah compression molding. Nah, compression molding ini adalah proses yang relatif cepat karena tidak layer per layer kita bikinnya. Jadi kita pakai serat pendek, teman-teman. Jadi kita eh, langsung aja deh kita tumpukin tuh kan serat-serat pendek ke dalam moldingnya. Nah, ini kita letak ke sini kan. Nah, kemudian nanti akan di pressing nih, teman-teman. Nah, akan bentukan serat pendeknya nanti itu akan menyesuaikan dengan bentuk moldnya. Kemudian nanti kita masukkan eh, oke, jadi pada compression molding ini kita pakai ini ya teman-teman, pakai BMC atau SMC. Nah, jadi ini sudah ada campuran resin di dalamnya ya. Nah, jadi kita nggak perlu ini lagi eh, injeksikan atau kita masukkan lagi resinnya karena sudah ada di dalam campuran chop glassnya atau serat glassnya. Nah, ketika kita tekan tadi, kita beri tekanan, maka kompon tadi mengalir sesuai bentuk yang diinginkan. Nih dia. Dan kemudian karena tadi ada temperatur juga, ada tekanan, maka curing dimulai. Nah, ketika curingnya sudah selesai, maka kita akan lepaskan dari cetakan dan dia lepas dari cetakan, kemudian demolding. Ini dia salah satu bentuk apa namanya produknya seperti itu. Jadi ini proses yang relatif cepat ya, karena tadi kita pertama eh, kita pakai BMC atau SMC dia yang di mana dia di dalamnya sudah ada matriksnya, ada resinnya, jadi kita nggak perlu menginjeksikan, kemudian kita tidak perlu membuat layer per layer. Nah, tetapi di sini ada ini ya beberapa kekurangan kita akan bahas nanti. Nah, di sini nanti ada videonya akan dimasukkan juga ke playlistnya. Jadi kita ada membahas dia kita pakai di BMC, kemudian kita molding, kemudian kita press kan, ditambah ada panas juga, kemudian nanti terjadi curing tadi seperti dijelaskan dan akhirnya kita lepaskan dari cetak atau di molding. Pada compression molding eh, tidak dipakai serat pendek plus resin, tetapi langsung aja pakai BMC. Jadi kita nggak perlu dong kita pakai serat pendek terus pakai kita injeksikan kan ininya matriksnya kan kayak sia-sia kan. Udah ada bentuk jadi dalam BMC, langsung kita proses aja gitu. Nah, BMC dapat curing sendiri atau memiliki shelf life. Memiliki shelf life ini sebenarnya ada kerugiannya juga. Jadi kita nggak bisa nyimpan dia lama-lama gitu. Nanti bakal curing sendiri dia. Nah, biarpun dihasilkan serat pendek, tetap dipakai karena bisa dia mass production dan harganya murah. Oke, tadi ya. Karena kita pakai serat gelas yang pendek-pendek, intinya eh, kita dapat mengkompresnya, tetapi karena seratnya pendek, otomatis dia berpengaruh kepada kualitas produk yang didapatkan pasti menurun atau rendah. Nah, kalau serat panjang bagaimana? Nah, pasti seratnya ketika kita kompres, maka seratnya akan hancur. Serat panjang tadi akan hancur. Dan ketika kita pengen seratnya tetap panjang, kita pasti ngekompresnya perlahan-lahan ya, perlahan, lahan, 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 tetapi jadi akan lama, maka tidak akan tidak bisa sebagai mass production. Makanya peruntukan untuk si compression molding ini ya gelas-gelas serat pendek aja gitu, seperti
itu ya. Kemudian ini ada liquid molding, ada RTM, ada Vari, ada VARTM, tapi memiliki prinsip yang ada yang berbeda, ada yang sama, mungkin kita akan bahas nanti ya satu-satu ya. Nah, di sini kita yang memakai preform. Jadi preform atau dry preform, jadi kita lebih murah ya intinya karena kita pakai preform. Jadi preform itu apa? Jadi itu kan kita bikin serat yang kita arsitektur dulu seratnya, itu yang disebut preform. Ada dalam bentuk dia woven, ada dia bentuk rajutan, tenunan, apakah dia lembaran. Nah, seperti itu ya. Nah, preform ini dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian kita press sehingga volume fraksi serat tinggi, sehingga kekuatan mekaniknya juga akan meningkat. Hmm. Kemudian memasukkan resin, jadi semakin susah karena rongga makin kecil sehingga menjadi problem juga. Ketika kita tekan nih, kita press nih kan, tapi kan kita tahu bentuk serat itu kan ini ya, ketika dia di press awalnya misalnya seperti ini, ketika dia di pressing, dia akan bentuknya akan menjadi tipis gini. Nah, jadi masuknya kita injeksikan ke si polimer tadi atau apa tadi matriksnya si termos itu susah gitu. Maka ini sebagai salah satu problem juga. Dan proses lebih mudah dan konsisten karena menggunakan cetakan eh, proses lebih mudah dan konsisten karena menggunakan cetakan bukan dari orang. Nah, salah satu kan masalahnya juga ketika kita hand lay up, spray up, biarpun ada standarisasinya, tetapi karena itu tetap orang, manusia yang melakukan, pasti ada eh, tidak konsisten dia. Jadi kalau pakai cetakan pasti hasilnya sama gitu kan. Nah, kemudian dari liquid molding itu ada beberapa ya. Kita bahas pertama ada VARI dulu. Ada vacuum assisted resin infusion. Jadi kita ini pakai tekanan tidak terlalu tinggi, pakai tekanan 1 atm. Eh, kemudian apa ya? Jadi kita ininya moldnya itu bisa solid. Sebagian bawahnya itu bisa solid, bagian atasnya polimer, sehingga nanti kita kan vakum dulu ya. Kita vakum dulu, kita tarik keluar udara yang ada terperangkap dalam sela-sela seratnya, kita tarik. Nah, kalau dia polimer kan, nanti polimernya akan ini ya, kayak mengempis, menyusut gitu, kayak ini loh. Misalnya siapa yang pernah ngepres, ngevakum sesuatu, misalnya makanan gitu kan, kan pakai plastik kan, biasa plastik akan menyesuaikan bentuknya, seperti itu kan. Tetapi kalau misalnya tekanan tekanan tetap 1 atm pakai solid solid, moldnya solid solid, atas bawah solid solid. Nah, lebih tinggi volume serat eh, tidak ketika dua solid. Memang volume serat yang akan terbentuk memang lebih tinggi ketika dua moldnya itu solid solid. Tetapi nanti ada masalahnya itu kita membutuhkan apa namanya injeksi gitu apa matriksnya atau si termoset ya kita injeksikan ke dalam eh, apa namanya preformnya tadi karena dia ketika solid-solid nggak mampu dia mengalir jadi emang harus kita bantu pakai penekanan gitu. Nah, jadi unik juga atau salah satu tekniknya juga diberikan lembaran yang berongga udara banyak. Ini atau kita sebut dengan distribusi media. Jadi ini kita salah satu ini ya langkahnya juga. Jadi misalnya ini ada moldnya, kemudian ini ada yang hijau-hijau ini adalah preformnya. Kemudian kita akan letakkan layer ini yang merah ini sebagai distribusi media. Kemudian ini uh, matriks diinjeksikan. Jadi nanti matriksnya itu akan misalnya ke sini, kemudian dia menyebar dulu ke samping-sampingnya. Menyebar matriksnya ke samping-sampingnya itu, kemudian nanti baru dia berdifusi ke sini, ke bawahnya.
Jadi dia nggak langsung menerobos dia ke bawah, dia gitu, samping-samping nggak kena. Nah, itu kan nanti prosesnya jadi lebih susah gara-gara ya ini, apa namanya, hmm, karena ke samping lebih susah dia. Jadi kita arahkan dulu dia ke samping-samping, kemudian dia berdifusi ke bawahnya gitu ya. Nah, jadi seperti ini kita ada pakai eh, resin distribusi media di atasnya. Ini ada solid, ini plastik. Dia berarti solid plastik. Ini kemudian nanti eh, dimasukkan nanti apa ke sini. eh, Bentar. Ini kan kita isap di sini. Nah, ini masuk nanti resinnya dari sini. Kemudian awalnya dia langsung sini menyebar dia ke samping-sampingnya dulu. Menyebar ke samping-sampingnya, ke samping menyebar. Nah, baru nanti dia masuk berdifusi ke bawah gitu ya. Jadi prosesnya ke samping dulu. Kalau RTM kita pakai eh, cetakan pakai komposit bisa karena tekanan mungkin bisa sampai 3 bar sehingga masih bisa. Jadi kita pakai moldnya solid-solid, cetakan pakai polikarbonat transparan sehingga nanti kita bisa melihat ini ya, apa namanya, preformnya bagaimana ketika disuntik atau diinjeksikan nanti si ininya, si matriksnya. Beda dengan autoclave dan compression molding bisa sampai 30 bar. Dan kita cetakannya harus pakai logam gitu ya. Resin diinjeksikan bukan hanya vakum karena belum mampu untuk mengalir tanpa ditekan. Kebayang nggak teman-teman apa penjelasannya ini? Jadi kita pakai injeksi, eh, jadi dia karena bentuknya solid-solid itu ya, nggak mampu si resin tadi ini mengalir gitu. Jadi harus diinjeksikan. Kan kalau ini kita vakumkan kan, bentuknya vakum, kita vakum, kemudian diinjeksikan lah tadi si apa namanya si matriksnya gitu kan. Nah, gitu seperti itu teman-teman. Ini dia prosesnya resin diinjeksikan dari sini, kemudian dia kan kelihatan nih kan warna gelap ini. Dia menyebar ke samping-samping dulu, kemudian kemudian dia apa ke bawahnya gitu kan. Oke, itu aku akan masukkan nanti ya video-videonya ada Vari RTM, FARTM itu apa ya? Sebentar, kayaknya kita belum bahas ya FARTM. Cek dulu ya bentar. Kayaknya sama aja sih itu. FARTM liquid FARTM liquid molding. FARTM adalah vacuum assisted resin transfer molding. Oke, nanti masukin video aja deh biar kita bisa lihat lagi ya. Tapi secara intinya itu. Kemudian ada pultrusion. Karena kan tadi si RTM, FARI sama VARTM ini kan masuk ke jenis liquid molding ya. Kemudian kita akan berlanjut ke pultrusion namanya. Pultrusion itu adalah pembuatan yang dimana ini prosesnya berlanjut terus dan kita profilnya itu pasti sama semua karena dia itu terus-menerus gitu dia proses ya, tidak satu-satu produk gitu. Jadi produksi sangat cepat, proses kontinu bisa pakai serat yang panjang, maka kualitasnya pun bisa baik atau kita bisa pakai lembaran. Dan ini adalah proses yang paling cepat. Kualitas yang bagus dan kontinu tapi profilnya sama itu kekurangannya. Jadi kita nggak bisa bikin profil yang berbeda-beda. Makanya inilah dia. Jadi setiap proses itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Maka kita pakai proses itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, sebenarnya itu aja dia intinya. Dry roving or fabrik ditarik melalui bak berisi campuran resin katalis. Jadi kita mandikan dulu nih si ininya, si dry rovingnya. Kemudian tadi yang basah kita tarik kan dari cetakan. Sisa resin keluar cetakan. Karena di sini ada pembatasnya gitu kan, resin-resin yang menempel pada serat. Sebagian ini tereliminasi. Kemudian kita lakukan pemanasan untuk proses curing.
dan pendinginan dilakukan untuk mempercepat proses siklus produksi ya. Di sini dia fibernya, kemudian ada kita mandikan resinnya, kemudian ada section, kita cetak dia kan. Nah, kemudian kita potong-potong sesuai dimensi profil yang kita inginkan, panjangnya, kemudian kita dinginkan. Ini nanti ada juga videonya. Kemudian ada yang oke juga adalah filament winding. Itu maksudnya gini. Jadi ini adalah salah satu proses populer untuk produksi berongga. Ingat ya, berongga. Seperti tangki atau pipa, proses tidak terlalu cepat dan kualitas dapat tinggi ataupun tergantung kebutuhan. Ada yang pakai lembaran, maka itu nggak terlalu tinggi ya mekaniknya. Jadi intinya gini, jadi kita pengen kita ada produk eh gimana ya cara ngomongnya? Kita mempunyai serat dan resin yang menyelubungi cetakan. Nah, cetakan tadi atau kita tangki atau pipa tadi bisa tidak dikeluarkan. Tidak dikeluarkan itu bisa atau sengaja kita tidak ambil gitu. Jadi kita bisa misalnya tadi itu salah fungsinya berarti untuk memperkuat si apa tadi ya, si cetakannya tadi atau produk yang berongga tadi. Nah, bisa juga kita hanya komposit saja. Jadi kita ya memang sebagai cetakan saja gitu. Jadi kita ada dua ya. Kita bisa sebenarnya intinya kayak mirip-mirip coating gitu ya. Jadi bisa dia di dalamnya itu masih ada produknya supaya dia lebih kuat atau juga hanya ini ya si kompositnya saja gitu. Cara melepaskan cetakannya dari si filamen winding ini kan karena kan tadi dia dibalut-balut gitu kan, menyelubungin gitu kayak gini 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 terus berlawanan arah gitu kan. Nah ya biasanya ya pakai release agent gitu. Rata-rata sih hampir semua proses ya pakai release agent biar nanti gampang kita ininya ngangkatnya gitu. Biasanya di lapangan kita pakai wax ya. Nih ada videonya juga. Jadi resin resin banyak maka volume serat kecil sehingga resin harus direduksi. Itulah mengapa nanti ada proses di bagian sebelah sini di sisa resin keluar cetakan, kita keluarkan gitu kan. Jadi biar kita harapannya si volume serat itu eh, meningkat gitu. Karena kan kalau volume serat meningkat maka ini kekuatan mekaniknya lebih baik gitu ya. Nah, biasa bagian luar produk pipa resinnya banyak untuk menghindari korosi, bagian dalam sedikit resin agar mekaniknya kuat. Oke ya, betul. Hmm, ini ada contohnya. Waktu itu ini dia kan. Nah, ini adalah pipa yang diselubungin dia pakai filamen winding tadi. Oke, itu dia kalau untuk apa namanya? Si termoset. Kemudian tentunya kita ada teknik manufaktur untuk komposit termoplastik. Sebenarnya komposit termoplastik ini adalah masalahnya sebenarnya kita mau pakai, tapi sebenarnya masalah itu di viskositas yang tinggi. Jadi kita pasti rata-rata kita pakai metode prepack ya. Jadi udah ada serat dan ada matriksnya, udah diproses sedemikian rupa sehingga tadi dengan viskos yang tinggi itu tetap bisa dia menyelubungi si fiber ya tadi. Supaya prepreg tidak bergeser dan menempel, maka harus dipanaskan. Betul nggak? Betul dong. Karena kita tahu kalau prinsipnya prepreg si termoset itu dia apa ya kayak dodol gitu. Jadi kayak ada bagian yang lengket-lengketnya. Makanya ketika kita bikin prepreg ya si termoset kan dialasi atau dibatasi sama ini ya kertas minyak gitu kan atau kertas plastik gitu kan. Nah, biar dia tidak lengket gitu. Nah, kalau si termoplastik itu emang nggak lengket dia, jadi nggak perlu dibatasin dan masalahnya ketika kita mau cetak pasti kan nanti ada yang bergeser-geser. Nah, jadi kita berikan temperatur untuk menurunkan ini loh. Jadi kan pada polimer itu, khususnya pada termoplastik, kan kita memiliki temperatur glass, temperatur melting, sama degradasi.
Jadi temperatur gelas itu mengubah fasanya dari glassy state menjadi rubbery state, atau kata lainnya dia bentuknya lebih bisa dibentuk gitu. Nah, jadi kita panaskan aja dia sampai dia bisa apa? eh, Sampai di atas temperatur transisi gelasnya agar bisa dibentuk dan dia tidak rigid gitu. Dan kita membutuhkan energi yang lebih untuk memanaskan komposit termoplas. Itu salah satu ininya juga ya, kekurangannya lah bisa dibilangkan ke minusnya. Karena kita sedikit-sedikit proses kita butuh memanaskan. Nah, perlu pendinginan juga. Perlu pendinginan juga solidifikasi. Nah, solidifikasinya ini adalah nilai plus karena dia jauh lebih cepat proses solidifikasi termoplastik dan daripada proses curing si termoset. Ya sama, kita pakai compression molding, proses pembekuan cepat sehingga disukai. Kita biasa pakai GMT karena tidak bisa serat panjang ya. Sama, iya gitu ya teman-teman. Kalau GMT itu memang dia glass molding termoplastik, jadi emang di dalamnya udah termoplastik gitu. Kenapa bisa masuk si termoplasnya? Karena kan serat gelasnya acak pendek, jadi dia bisa lah masuk gitu setelah diproses. Kemudian ya sama prinsipnya, kita tekan, kita berikan panas, kemudian dia bentuknya seperti cetakannya, kemudian akan mendingin, kemudian kita lepaskan kita jadi lakukan demolding. Digunakan pada GMT dan prepreg termoplastik ya. Oke. Tapi kalau pakai prepreg termoplastik agak rugi karena prepreg termoplastik ini kan kualitas tinggi nih. Nah, ketika dia ditekan gitu pakai tekanan yang tinggi, itu nanti serat-seratnya compression molding bisa sampai 30 bar. Sama kayak di autoclave juga. Nah, jadi nanti seratnya itu bisa jadi ini ya rusak, acak-acak gitu, putus-putus jadinya. Jadi harusnya kita dapat mekanik yang oke, tapi jadinya ini bermasalah gitu kan. Ini ada otomasinya, biasa di handling sama robot ya, ikat di empty sheet-nya, kemudian kita preheating oven with conveyor belt, kemudian handlingnya by robot, kemudian itu tadi hydraulic press with meshing mold, kemudian di handling robot lagi, kemudian dapat molded komponen yang udah keluar dari cetakannya seperti itu. Keren ya yang ini ya, oke. Kemudian ada lagi untuk termoplastik, namanya dia aduh, namanya itu dia Hmm, saya lupa ini ya, Bang SS ya. Namanya dia prag dia prag diaphragm forming. Jadi kita memasukkan cara baca apa ya? Diaphragm, diaphragm forming. Jadi kita memasukkan lapisan-lapisan prepreg, kemudian kita vakumkan gitu teman-teman. Jadi kan prepreg itu layer per layer ya. Jadi biar cepat kita vakumkan, kemudian kita panaskan hingga T gelasnya, T gelasnya sehingga berubah dari glassy menjadi rubbery, kemudian kita cetak, kita vakum, tekan, solidifikasi dan dikeluarkan. Nah, seperti itu. Jadi dia jangan lupa tambah release agent ya biar dia mudah dilepaskan nanti. Nah, kantungnya dilepas. Kantungnya itu dari elastomer tahan temperatur tinggi ya tentunya ya. Karena kan kita harus proses dia masih dalam di kantung dia. Jadi gitu dia. Jadi di dalam sini dia. Terus nanti di sini ada itu tadi si kantungnya dari misalnya dari elastomer tadi. Nah, jadi dia sekali banyak gitu. Ini dia high temperature limit of various. Ada fluorosilikon dia yang bisa tahan temperatur tinggi juga dan sebagainya ya. Nah, tentunya kita bisa pakai injection molding juga. Ya, konsep injection molding itu kita dari serat pendek dan termoplastik dicampurkan ke dalam resin atau di luar mesin. Jadi bebasnya mau dicampurkan di dalam mesin atau luar mesin. Kemudian pemanasan barel dan gerakan extruded di dalam mesin akan menyebabkan termoplastik meleleh, kemudian bercampur dan mengimpregnasi serat. Campuran diinjeksikan ke dalam cetakan. Cetakan terisi, orientasi serat akan bergantung kepada aliran material, komponen membeku dalam cetakan, dan ditekan keluar dengan pin. Jadi intinya itu kan kita ada proses extruded ya. Ini mirip-mirip proses extruded. Jadi ada di sini ada
tempat dia feednya dimasukkan. Feednya adalah serat pendek dan matriks. Kemudian nanti di sini kita panaskan juga di barrelnya. Kemudian di bagian screw-nya ini nanti ada proses namanya pemanasan adiabatik atau dari gesekan-gesekan dari dinding barrelnya sama screw-nya. Nah, di situ akan menyebabkan panas, kemudian mereka akan terblend dengan baik, kemudian apa namanya? eh kemudian keluar cetakan dari die, kita masukkan juga ke dalam cetakannya yang seperti apa kita inginkan. Nanti orientasi seratnya itu bergantung pada alirannya, apakah di alirannya turbulen atau laminar. Nah, kalau dia turbulen maka hasilnya akan jelek juga karena dia akan menyebabkan melt fracture dia. Jadi bijinya sudah mengandung serat ya teman-teman. Serat gelas ada masalah. Hampir nggak pernah pakai serat ini. Hampir nggak pernah pakai serat. Oh, nggak tahu ya. Hmm. Oh, hampir nggak pernah pakai serat karbon. Ya iyalah, karena kan kita butuh yang pendek-pendek. eh Kualitas hampir sama dengan spray up. Kita dapat memperkuat plastik, serat gelas, tapi dia serat gelas itu abrasif. Tapi makanya nozzle dan screw-nya itu cepat rusak, teman-teman. Karena sifat abrasif dari gelas tadi. Makanya ini harus sering di maintenance gitu. Kalau sifatnya sih kualitasnya hampir sama spray up, tapi proses si injection molding ini kan jauh sangat cepat ya, dan dia lebih konsisten dia hasilnya. Kemudian ada pultrusion. Sebelumnya kan kita udah bahas juga ya, ada pultrusion di sini. Nah, sama ya. Nah, di sini pultrusionnya si thermoplast adalah kayak gini ya. Jadi kita ada supply stoknya, kita preheat, kemudian ada terjadi konsolidasi, kemudian ada roll station, kita panaskan, didinginkan. Jadi intinya prepreg atau consolidate blanks dilewatkan melalui pemanas. Pelat komposit termoplastik yang telah melunak dilewatkan melalui rangkaian roll yang secara bertahap membentuk profil yang diinginkan. Jadi kita pakai prepreg bisa ya di sini ya, atau plat komposit termoplastik. Udah ada campuran seratnya di situ. Nah, jadi kita arahkan dia melewati cetakan sehingga nanti kita mendapatkan profil yang diinginkan. Oh, maaf semua. Itu pantas ya kok beda ya. Nah, itu rolling ya. Rolling forming. Ini pultrusion ini. Jadi ada prepreg supply, prepreg dipanaskan mendekati melting termoplastik, kemudian cetakan panas mempunyai bentuk tirus yang secara bertahap membentuk penempang melintang yang diinginkan komponen diinginkan. Ya sama ya, jadi kita ada prepreg, kita panaskan, jadi dia melewati die, nanti dia membentuk sesuai profil die, kemudian ada pendinginan die, kemudian kita tarik juga dia. Ya intinya seperti itu ya. Kalau pultrusion dan ini apa ya? Kalau dia pengen kayak bentuk hasilnya lembaran-lembaran, ya bisa nanti dia jadi digulung. Kalau dia bentuknya solid profil gitu ya tinggal dipotong-potong aja nanti gitu. Nah, roll forming ini yang tadi ya. Jadi ada ya pembentukannya secara rolling gitu. Jadi kita roll mendapatkan profil tertentu yang sesuai kita inginkan. Tetapi stoknya itu bisa dari prepreg atau consolidated blanks atau si plat komposit termoplastik yang sudah ada seratnya. Nah, gitu ya. Nah, di sini FRP preform to FRP properties. Ketika kita short fiber, eh, kalau dia high, maka dia stiffness strength-nya high. Ketika dia fiber itu, oh ini, ketika dia fiber short, stiffness-nya akan low, kemudian proses stability-nya jadi high, kemudian material production cost-nya itu low. Nah, ini dia. Kalau laminate dia memang high strength, tetapi proses stability-nya susah jadi low. High material production cost-nya juga tinggi karena menghasilkan produk mekaniknya tinggi beserta kesulitan prosesnya juga tinggi gitu.
Jadi FRP Manufacturing Teknik itu yang paling murah ya, cost-nya, manufacturing cost-nya adalah hand layout. Ya, kita cetakannya bisa pakai kayu bahkan, kita tidak perlu ini alat-alat canggih, kita hanya butuh lembaran, kemudian kita resin, kita roll-roll gitu ya sampai merata dia resinnya, menghilangkan udara di dalamnya agar tidak terjadi void. Kemudian yang murah juga ya spray up, kita butuh alat tadi, alat untuk mengambil serat gelas kemudian dipotong-potong sambil disemprotkan dia resin termosetnya. Kemudian ada vari, ada compression molding, ada RTM, dan yang paling mahal itu adalah autoclave. Nah, di sini kita pertama dari cetakannya itu kita butuh yang logam dan yang mahal, kemudian ininya alat autoclave itu emang mahal juga, kemudian injection molding karena kita butuh apa namanya eh, apa ya? Sebenarnya mereka mirip-mirip sih harganya si injection molding, tapi kualitasnya pasti si prepack lebih bagus. Kenapa si injection molding masih dipakai? Karena dia prosesnya cepat. Proses cepat. Yang ini kan lambat tapi hasilnya bagus. Ini proses cepat. Nah, ini kan mereka membutuhkan tekanan tinggi ya, P30 bar. Jadi memang nggak sembarang alat yang bisa. Nah, ya selainnya ada compression molding. Oh, sorry, sorry. Compression molding juga sebenarnya mahal juga sih. Beserta mereka-mereka ini yang murah ya ini lah yang kita pelajari sebelumnya ya. Spray up sama end layup. Ya di sini injection molding kayaknya nggak sampai sih 30 bar. Yang 30 bar itu di compression molding. Nah, di sini dia. Tapi alatnya emang mahal ya, guys. Seperti itu, guys. Jadi yang paling murah itu apa? Hand layup. Ini cost investment sama production speed. Inilah dia. Ini memang harganya mahal tapi produksinya oke, cepat. Ini dia mahal tapi nggak terlalu. Di sini dia harganya murah dan lambat juga. Di sini tengah-tengah mereka nih. Oke. Thermoplast lebih cepat, solidifikasinya cepat. Maka injection molding, oke. Thermoplast dia solidifikasinya cepat sehingga proses lebih cepat maka disukai juga. Tetapi dia pemrosesan untuk blend apa ya, si matriksnya masuk ke dalam serat itu susah. Nah, yang kemudian ada injection molding, ini kualitas biasa aja, tapi cepat produksinya, atau dia bisa injection molding ini mass production. Makanya dipakai juga dia. Padahal hasil injection molding itu kalau kita lihat tadi kan sebenarnya mirip-mirip sama si spray up kan, tapi tadi dia bisa produksi mass production. Mungkin itu kita bahas di pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan biasa di MHD Sukritan. Sebenarnya kita ada lanjutannya, tadi udah disinggung mengenai merancang komposit, tapi ini akan saya bahas di pertemuan berikutnya aja. Ini selesai di manufacturing tekniknya. Oke, terima kasih semuanya.